Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Wiastuti SPDMM selaku dosen mata kuliah metode penelitian akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dengan studi empiris perusahaan manufaktur BI 2020 sampai 2024 dengan judul pengaruh audit senior, CEO turnover, dan financial literacy terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan saya sendiri, Alivia Rosalati Bros dengan NIM 63230018. Di sini saya akan menjelaskan alurnya ada tiga. Bab satu ada pendahuluan yang dimana berisi latar belakang fenomena keterlambatan, perumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka, yang dimana terisi dari landasan teori, variabel penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Nah, yang ketiga ini ada metode penelitian, yang dimana jenis penelitiannya, populasi dan sampel, definisi operasionalnya, dan teknis analisisnya. Nah, kenapa sih ketepatan waktu pelaporan keuangan mengapa penting? Laporan keuangan hanya bernilai bagi investor, kreditor, dan regulator apabila disampaikan tepat waktu. Menurut OJK, pengaturan batas waktu menyampaikan secara tegas melalui PJOK nomor 14 PJOK.04 2022 dengan sanksi bertahap dari peringatan tertulis hingga bersuspensi efek perusahaan di bursa. Nah, ini kita ada sanksi bertahap OJK dan BI. Peringatan tertulis satu, peringatan tertulis 2, denda 500 juta, peringatan tertulis 3, denda 150 juta. Nah, yang terakhir suspensi efek jika terlambat lebih dari 90 hari. Nah, fenomenanya di BI ada 25%, 52% perusahaan menyampaikan laporan audit 20 tepat waktu, seperti contohnya Sahabata dan kawan-kawan di tahun 2022. 276 perusahaan emiten dikenal sanksi OJK tahun 2022, totalitas dendanya adalah 34 miliar. Ada 143 emiten terlambat laporan tahunan per 31 Desember 2022. Contohnya Kadata 2023. Nah, ada 49, maaf, ada emiten kena peringatan tertulis 3 dan denda 150 juta tahun 2023. Nah, ada tiga faktor internal yang juga berpengaruh. Yang pertama ada financial distress, yang dimana kesulitan keuangan memperpanjang waktu audit karena auditor perlu memeriksa lebih teliti. 50 emiten berpotensi dislisting per Juli 2024, termasuk contohnya Westcata dan Stril. Nah, yang kedua karena CEO turnover, karena pergantian pemimpin memicu ketidakstabilan perusahaan atau kebijakannya. Dengan ini contohnya pada PT Waskita Karya, penyimpangan 400 miliar terungkap setelah pergantian direksi 2008. 2008. Yang ketiga ada audit senior, yang dimana lama perkaitan auditor. Hal yang berpotensi mempercepat proses auditor, namun hasil penelitian terdahulu masih tidak berkonsisten atau research gap. Dengan ini, rumusan masalah dan tujuan saya ada 4. Yang dimana rumusan pertama ada apakah audit senior berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang kedua, apa CEO turnover berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang ketiga, apakah financial berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Yang terakhir, apakah ketiganya berpengaruh secara simultan. Kenapa sih saya buat ini dengan tujuan menganalisis dan membuktikan pengaruh audit tenure, CEO turnover, dan financial distress, baik secara parsial maupun simultan, yang mana terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI 2020 hingga 2024. Dengan ruang lingkup saya itu ada sektor manufaktur terdaftar di BI, periode datanya 2020 hingga 2024, 5 tahun, data sekunder laporan keuangan auditor. Saya ambil di IDEX.
Ada dua landasan ada dua landasan teori utama, yaitu ada agen teori dan singularity teori. Yang dimana agen itu menurut Jensen dan McLean dari 1976, asimetri informasi antara parsial pemilik dan agen manajemen yang mendorong manajemen menunda pelaporan ketika informasi kurang menguntungkan. Nah, audit tender ini yang berpanjang membantu menekan asimetri ini. Sedangkan signaling adalah ketepatan waktu pelaporan, adalah sinyal positif ke pasar ke pasar bahwa kondisi perusahaan baik. Keterlambatan sering dimaknai sebagai sinyal negatif. Misalnya kayak finansial distress atau ketidakstabilan akibat CEO turnover. Ada empat variabel yang saya analisis, yaitu X1 ada audit tenure, di mana jumlah tahun berturut-turut KAP yang sama mengaudit perusahaan yang sama. Yang kedua ada X2, CEO turnover, demi satu terjadi pergantian CEO pada tahun pengamatan dan nol tidak. X3-nya adalah financial distress. Diukur dengan almatan dua skor motivasi untuk urusan manufaktur. Dan Y-nya itu adalah ketepatan waktu pelaporan. Yang dimana demi satunya tepat waktu sesuai PJOK, tidak tepat waktu nol. Research gap, ketemuan audit senior yang tidak konsisten. Beberapa penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh audit senior terhadap ketepatan waktunya untuk laporan keuangan. Inilah celah penelitian research gap yang mendasari studi ini. Ada Putri 2020, Ipawati dan kawan 2026, Tris Devi dan Sedwan 2020, Anissa dan Sofyan 2023. Yang mana Putri positif, Hikmawati positif signifikan, sedangkan Tri Devi negatif, dan Anissa dan Sofyan berbeda selama pandemi. Kerangka pemikiran dan history saya seperti ini. X1 audit senior, hipotesis A1-nya dengan Y, X2-nya H2 dan Y, X3 financial distress dan A3Y. Hambat audit tenure, CA turnover, dan financial distress secara simultan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Nah, di sini saya jenis penelitian dan populasi dan sampel. Jenis penelitiannya kuantitatif, deskriptif vertikatif dengan pendekatan kausal untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Dengan populasi, seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI selama periode 2020 hingga 2024. Dengan kriteria sampel atau purpose sample yang pertama terdapat konsisten di BI selama 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir 2020 hingga 2024. Kedua, mempublish laporan keuangan atau audit lengkap dan berturut-turut. Menyajikan data lengkap untuk seluruh variabel penelitian. Yang keempat, tidak mengalami delisting selama periode penelitian. Yang kelima, laporan keuangan disajikan dalam mata uang rupiah. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Variabel, di sini tabel variabel, pengukuran, dan skalanya. Dengan ketepatan waktu, Y, normal skalanya, dan audit tenure, rasio, CO turnover, nominal, financial, rasio. Sumber data. Laporan keuangan tahunan ini, audit tahun 2020-2024, diperoleh dari WWIDX, Bursa Efek, atau resmi masing-masing perusahaan sampel. Contohnya data sekunder dan teknik dokumentasinya. Misalnya selanjutnya ada teknik analisis regresi logistik, yang dimana variabel dependen bersifat dikotomi atau tepat waktu dan tidak, sehingga digunakan analisis regresi logistik tanpa memerlukan uji asumsi, hasil seperti normalisasi data. Dengan ini rumusnya, dengan A, Hosmer RMSCO test menilai kelayakan model.
tusing lebih dari 0,5 berarti model. Yang D, metrik klasifikasi. Menunjukkan ketepatan prediksi terhadap kondisi aktual. B, model fit. Overall model fit membandingkan dua LL awal dan akhir. Terus akhir penurunan atau model membaik. Yang E, uji wall atau partial menguji HF H1 sampai H3 kurang lebih dari 0,5 pengaruh signifikan. Nah, di sini ada nickel card R square mengukur kemampuan variabel independen mengetahui variabel dependensi dan dependen. Yang F omnibus test atau simultan menguji H4 signifikan 0,05 pengaruh bersama-sama. Ya, nah, ringkasan saya sudah selesai di sini bab 1 hingga bab 3. Dalam mendapat fondasi penelitian, fenomena, teori, dan kerangka berpikir, hipotesis hingga rancangan metode analisis regresi logistik. Angka selanjutnya, bab 4, adalah mengumpulkan data-data real dan menjalankan pengujian di aplikasi yang saya Kak, seperti SPS untuk menghasilkan hasilnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.